Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan para asatidz, para kiai, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada keluarga besar Ahlul Musibah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah wa tasliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis ini menjadi salah satu wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mustajabnya doa dari para malaikat. Karena majlis ini majlis zikir, majlis yang menyebut Allah, menghadirkan hati ingat kepada Allah. Dan mudah-mudahan doa kita yang disampaikan dengan penuh keikhlasan tadi mengharapkan kepada Allah agar almarhum Loso bin Iskam mendapatkan maghfirah dari Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik, dan insya Allah sekecil apapun kebaikan yang pernah ditoreh oleh almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar apapun kesalahan yang mungkin pernah dilakukan semasa hidup almarhum diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat berikan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun suasana saat ini dingin, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Dingin ini bagian dari nikmat Allah. Karena dingin ini kita bisa merasakan rasa dingin ini kan bagian dari nikmat dari Allah. Coba kalau kita orang dingin tapi kita merasa panas. Jadi sensor di kulit kita bisa merasakan. Jadi nikmat dari Allah. Mungkin ada dalam majelis tercium aroma yang kurang enak misalnya. Ada angin yang terselip keluar tanpa terdengar gitu ya. Lalu aromanya menyerbak ke semua ruangan. Jangan dicela siapa yang kentut ini ya. Alhamdulillah. Ternyata hidung kita masih sensitif, masih bisa mencium. Ketika terkena COVID kemarin, kita resah, gelisah. Kenapa saya tidak bisa mencium? Alhamdulillah. Jadi dengan aroma semerbak yang kita hirup di dalam majlis, misalnya aroma kentut dan sebagainya, ternyata itu menunjukkan besarnya nikmat Allah. Jangan dicela ya. Alhamdulillah. Ini Bapak masih bisa merasakan nikmatnya rokok nih ya. Alhamdulillah. Jadi itu masih nikmat. Biasanya kalau orang merokok masih nikmat, itu standar kesehatan. Biasanya kalau sudah demam, merokok sudah mulai enak, ini udah mulai sehat ya. Alhamdulillah. Jadi yang merokok lanjutkan, karena merokok itu bukan penyebab kematian. Merokok tidak merokok tetap mati. Iya. Saya punya sahabat ketika menempuh pendidikan, sehat walafiat, berprestasi, orangnya cerdas. Ternyata yang sehat, berprestasi, cerdas, mati lebih dulu. Ada teman saya yang sakit, bertahun-tahun sakit, dia pernah sakit TBC tulang, sehingga tulang ini kalau ditekan ini terasa bolong-bolongnya. Sudah parah. Tapi hidupnya lebih lama ketimbang yang sehat. Jadi sakit itu bukan penyebab kematian. Bukan penyebab kematian. Jadi ini tauhid kematian. Sakit tidak sakit, mati tetap. Baru-baru ini paman saya
meninggal di muka-muka. Padahal yang selama ini sakit itu bibi, stroke, ke WC diangkat, makan disuap. Tapi yang meninggal duluan paman saya yang sehat walafiat. Heran, ya. Kok yang sehat meninggal? Ya. Itulah kematian. Jadi kematian itu tidak lebih dulu datang kepada orang yang sakit, tidak lebih kemudian datang kepada orang sehat. Ada mungkin hari ini kita nampaknya cerah, sehat, merokoknya enak, datang besok yang pulang meninggal duluan yang merokok. Sehat. Kena pula. Biasanya kawan malam kemarin merokoknya enak nian nampaknya gitu. Tidak disanggup-sanggup subuh ini diumumkan di masjid ya. Keftahul Jannah, almarhum meninggal dunia. Rahasia Allah. Ngeteni. Lanjut Pak, yang merokok lanjut, jangan khawatir ya. Kalaupun itu terjadi malam ini, besok pagi yang meninggal yang merokok tadi meninggal besok pagi, itu kebetulan saya. Bukan karena saya tahu gitu. Kebetulan pas puluh yang merokok malam itu meninggal besok pagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia kematian. Jadi berbicara tentang rahasia kematian ini ada 3 rahasia kematian. Yang pertama, rahasia kematian ini adalah rahasia di mana tempat kita akan mati. Kami tadi pagi membaca di grup lintas sektoral Kecamatan Sindang Dataran. Ada kabar duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata meninggal di NTT. Pelatih paskibra. Ada yang dapat kabarnya? Ada ya? Iya. Jadi rahasia tempat kematian itu kita tidak tahu. Hari ini kita sibuk di Pasuku Menanti, tidak tahu meninggal di mana. Ini buktinya. Meninggalnya di NTT. Itu jenazahnya mau dibawa lagi ke Sumatera, Kepayang. Lama di Kepayang, tapi meninggalnya di apa pelajarannya? Karena rahasia tempat ini rahasia yang berada di sisi Allah. Tidak usah sibuk-sibuk merencanakan matinya di mana. Saya kelak nak matinya di Bengko, dan Pak Suku Menanti, tidak di Sindang Dataran. Merencanakan kuburannya situ disiapkan. Boleh saja menyiapkan kaplingan kan. Ya, misalnya Pak Jumari kan menyiapkan. Nah, ada orang yang betul-betul digali, kuburan digali sebagai pengingat bagi dirinya ketika lalai. Ketika mulai lalai, dia datang ke tempat galian lain, masuk ke dalam itu, merenung diri. Ini tempat kembali. Jadi bagus juga ditiru ya. Nanti masing-masing buatlah galian kuburan dekat rumah kan. Jadi pas mulai lalai sholat, lalai kebaikan, senang maksiat dan sebagainya, datang itu buka lubangnya, masuk lubang. Jadi rahasia tempat kematian ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berangkat haji, berangkat umroh, pengen nih ninggalnya nanti di Makkah atau di Madinah. Udah bolak-balik umroh, tidak terhitung berapa kali berangkatnya, tetap saja. Ada sahabat panglima perang ini penuh luka di ini, cita-cita pengen syahid, meninggal di medan perang. Tidak tahu meninggalnya di mana? Di tempat tidur. Rahasia Allah. Jadi tidak usah kita berencana, sibuk-sibuk memikirkan, berencana nanti saya mau matinya. Itu yang pertama, rahasia kematian. Lalu rahasia kematian yang kedua, rahasia waktu. Ada orang yang duluan lahir, duluan meninggal. Tapi ada orang yang kemudian lahir, melahirnya ke belakangan, tapi meninggal duluan. Jadi kita yang masih muda ini jangan terlalu percaya diri. Saya masih muda, panjang perjalanan lagi, belum tentu. Saya kali datanglah ke pemakaman, lihat di sana ada usia 16 tahun, ada yang setahun, ada 15 tahun.
Ukur-ukur timbang-timbang usia saya berapa? 20 tahun. Nah ini ada 20 tahun mati. Jadi yang muda-muda jangan terlalu percaya diri sehingga berleha-leha, bersenang-senang, lalai, tidak mau taat dengan Allah, maksiat jalan, seakan-akan hidup masih lama. Padahal kematian itu waktunya berada di sisi Allah. Kita sudah bangun, buat MOU dengan Allah. Ketika di alam rahim sudah buat perjanjian, meninggal tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, sudah ada perjanjian. Kalau sudah sampai waktunya, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipending, tidak bisa dipercepat. Ada orang yang sakit, saking menaungnya sakit, ya Allah kapan saya mati? Pengen cepat mati. Sudah tidak sanggup lagi menanggung penyakit, beban, penderitaan yang dihadapi, dirasakan bertahun-tahun. Ada orang yang sakit 5 tahun, ada yang 10 tahun dan sebagainya. Itu kalau boleh ditanya dengan bibi saya, ditawarkan, misalnya malaikat datang ke bibi saya, ke paman saya, mau ninggal yang mana? Biar saya boleh nunggu duluan ketika ini. Tapi tidak bisa bercanda. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa minta ditangguhkan atau minta dipercepat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia waktu. Jadi yang muda-muda jangan percaya diri, terlalu yakin bahwa hidupnya masih lama, masih panjang. Perlu direnungkan, perlu dievaluasi, perlu diingatkan kembali bahwa mati itu tidak mengenal muda, tidak mengenal tua. Yang muda saja tidak boleh percaya diri hidup masih lama, apalagi yang sudah tua. Rambutlah banyak uban, gigi lah rontok galuh, ngunyah lah payah, pilih-pilih. Kalau dulu suka nasinya agak keras, sekarang komplain kalau keras. Masa itu yang banyak air sedikit, ngunyah sudah susah. Dulu ketika menggigit daging yang keras masih melawan. Kenapa? Gigi masih rapat, gigi masih kuat. Hari ini gigi sudah rontok. Rontok di tengah, rontok di samping. Ada sudah rontok semuanya, gigi palsu. Ini ayat-ayat Allah, pengingat dari Allah. Rambut sudah bertaburan uban, ini kulit sudah mulai mengeriput. Dulu Bapak masih terbayang kan, ketika muda gagah, rambut hitam, badan tinggi, masih tegap, tenaga masih prima. Kalau mikul kopi 1 karung besar itu masih kuat. Hari ini Pak, loyo. Ini cerita dengan Ye Joko. Dulu kok masih kuat, sekarang kok sudah menurun. Memang usia itu tidak bisa dipungkiri. Dari anak-anak, remaja, dewasa, puncaknya lebih kurang usia 30 tahun, nanti mulai menurun. Yang sudah di atas 30 tahun, tenaga sudah mulai berkurang, turun. Jadi puncaknya kekuatan fisik kita itu di usia 30. 30 itu puncak, itu nurun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasia waktu. Maka kalau waktu ini rahasianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan pernah lalai kita. Jangan pernah merasa tenang. Kalau orang sudah dihantui dengan sesuatu yang bernama kematian, biasanya tidak ada tempat yang nyaman untuk berbuat maksiat, tidak ada momentum waktu, tempat berleha-leha untuk lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti sedang bermaksiat mati sampai. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia yang kedua, rahasia waktu. Tidak usah dipikirkan. Oh, saya meninggal 30 tahun. Tidak usah dipikirkan. Yang jelas waktunya bisa datang cepat, bisa datang lambat. Kalau kita pikirkan malam, mikirkan kapan saya meninggal, kira-kira tanggal berapa, udah usah, habis energi. Memikirkan tempat kita di mana mati, habis energi, udah usah pikirkan tempatnya, udah usah pikirkan umur berapa kita meninggal, udah usah dipikirkan.
Yang ketiga, rahasia kematian tentang bagaimana keadaan kita nanti ketika mati. Kalau yang pertama, yang kedua tidak usah kita pikirkan, tapi yang ketiga ini perlu kita pikirkan. Bagaimana nanti kita mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Mati dalam suasana yang Allah ridha atau Allah murka? Mati dalam suasana kita berbuat taat atau berbuat maksiat? Nah, ini perlu kita pikirkan. Jangan sampai nanti kita mati sedang berbuat maksiat. Na'udzubillah. Su'ul khatimah. Kita para berdoa minta kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan aku, akhirkan hidupku dengan akhir yang baik. Jangan akhirkan hidupku, wafatkan diriku dalam keadaan yang buruk. Kalau ditanya pengen mati dalam suasana taat atau suasana maksiat, Bapak Ibu? Taat. Mati sedang sholat atau mati sedang mancing? Mati sedang mengaji atau mati sedang judi? Haji. Tapi orang yang mati ketika sedang megang kartu belum tentu su'ul khatimah. Mati sedang membawa khamar belum tentu mati su'ul khatimah. Tergantung niat. Ya? Kalau niat bawa khamar, datang ke bar, dibelinya khamar, dibawa balik, dibuang, dimusnahkan. Dalam pandangan zahir manusia, pemabuk. Tiap hari beli khamar. Hai. Datang ke tempat pelacuran, masuk ke dalam, bawa uang, nih, malam ini libur. Kita akan pergi ke tempat pelacuran. Kan ada kisah di zaman sahabat, ada orang yang dalam pandangan zahir manusia maksiat. Pergi tempat pelacuran, pergi tempat minum-minuman, ternyata di sana dia bukan bermaksiat. Habis uangnya dia bayar pelacur supaya libur malam itu tidak berzina. Uangnya digunakan membeli minuman keras sehingga diborong, habis orang tidak minum. Tapi dalam perjalanan dia mati. Tidak ada orang mau mengambil. Kenapa? Itu berzina, pemabuk. Artinya jangan cepat berprasangka buruk kalau ada orang mati sedang buat minuman keras. Kita tidak tahu niatnya. Betul Pak ya? Tidak tahu. Betul. Nah, niatnya ini minuman keras ini dibawa untuk diminum atau dibawa untuk menghalangi supaya orang tidak minum? Tuh hai. Tapi kalau tampak ketika menenggak minuman dia mati, ya berarti jelas ya. Dulu tahun 2007 ada gempa besar. Gempa besar, banyak orang yang mati. Kalau tsunami tahun berapa Pak? 2004. Besar ya, banyak yang meninggal, ada yang tanpa busana, ada yang sedang bermaksiat dan sebagainya. Na'udzubillah. Kemudian ketika 2007 kami di Padang Sumatera Barat, ada orang yang mati. Dikenal di sana hotelnya itu, kalau dulu nonton TV One itu ada hotel Ampacang terus diberitakan oleh TV One. Itu hotel tempat maksiat, perjudian, pelacuran dalam maksiat. Itu hancur rata sampai ke tanah. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasia tentang bagaimana kita mati ini penting untuk kita renungkan. Kita pengen matinya bagaimana? Mati dalam suasana taat atau mati dalam suasana sedang bermaksiat? Pengen yang mana? Taat. Taat. Kalau sepakat kita pengen meninggal dalam suasana taat, maka ada mesti upaya yang kita lakukan. Jangan hanya bercita-cita, harapannya besar kepada Allah, tapi perjuangan tidak ditunjukkan. Pengen masuk surga, pengen mencari ridha Allah, tapi yang dilakukan di dunia perbuatan yang memunculkan murkanya Allah. Bagaimana ridhonya Allah itu datang kalau perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah. Harus mesti sejalan nih. Apa yang kita minta mesti seirama dengan ikhtiar kita, dengan upaya kita.
Kata Imam Al-Ghazali, mautun nas fi adatihi. Orang itu mati sesuai dengan kebiasaan. Ini makanya bangun kebiasaan yang baik. Yang pertama yang mesti kita lakukan, tubu ilallahi taubatan nasuh. Bertobatlah kepada Allah terus menerus. Nabi, orang yang sudah dijamin ampunan yang lalu dan akan datang, orang yang maksum, terpelihara dari segala keburukan, kekasih Allah. Tapi dalam sehari Nabi itu meminta ampun kepada Allah tidak kurang dari 100. Kalau kita kira-kira Pak sudah dijamin masuk surga, masih tidak kita beribadah? Belum tentu. Kalau misalnya ada sebuah tes, dijamin Pak, pokoknya lulus. Biasanya kalau sudah dijamin lulus itu, biasanya ujiannya agak ngel-ngel lah, pokoknya sudah lulus, tenang ya, tenang. Ya. Dalam birokrasi aja biasanya begitu ya. Pokoknya tenanglah, itu ada yang ngurus, selesailah. Tapi Nabi berbeda. Ketika sudah mendapatkan jaminan dari Allah, jaminan surga dari Allah, dia kekasih Allah, orang yang maksum, orang yang terpelihara dari segala keburukan, tapi ibadahnya, permohonan ampunannya dalam setiap hari terus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, mari kita biasakan kita bertobat kepada Allah di setiap waktu, di setiap hari. Karena ketika kita bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, kalaupun hari itu setelah taubatan nasuha, betul-betul minta ampun kepada Allah, mati kita, maka orang yang bertobat itu, kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbunal mutatahhirin. Orang yang bertaubat lalu mati, maka mati dalam suasana dicintai Allah. Kalau mati dalam suasana setelah bertobat dengan taubatan nasuha, nyawa kita dicabut oleh Allah, maka meninggal dalam suasana dicintai oleh Allah. Maka bertobat. Ada orang yang sudah putus asa. Apakah mungkin Ustaz saya diampuni? Judi itu sudah langganan. Zina tidak pernah ketinggalan. Mabuk-mabukan itulah minuman. Apakah mungkin masih diberikan kesempatan ampunan oleh Allah? Orang yang betul-betul beriman, yakin Allah Al-Ghafur. Kalau orang tidak yakin sebesar apapun dosa, tidak mungkin diampuni oleh Allah, berarti tidak yakin dengan Allah Al-Ghafur. Sedangkan Al-Ghafur itu ampunan yang tidak bertepi, tidak berhujung. Tidak ada batasannya. Sepengunung apapun maksiat yang kita lakukan, kalau Allah Al-Ghafur memberikan ampunan, setelah dilakukan taubatan nasuha, minta ampun betul-betul kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kita tidak tahu amalan yang mana yang menyebabkan kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Mungkin sedekah kita, mungkin zakat kita, mungkin sholat kita, mungkin senyum setiap hari kalau berjumpa saudara senyum kita ikhlas betul. Mungkin ini yang menjadikan Allah ridho dengan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan dalam setiap hari kita bertobat kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah putus asa, putus harapan dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada kecuali, mau dosa kecil, dosa besar, dosa sedang, dosa menengah. Kalau betul-betul kita bertobat kepada Allah, maka di sana kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Ada orang yang berputus asa dari ampunan Allah. Ada kepalang basah, sudah banyak maksiat, laju rasa tidak mungkin diampuni. Terlalu menggunung maksiat, terlalu bertumpuk dosa. Malu rasanya minta ampun kepada Allah, akhirnya lanjut berbuat maksiat. Ini orang yang terhasut dengan bisikan iblis laknatullah. Padahal Allah menegaskan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin Allah Al-Ghafur, maka jangan izinkan keputusasaan dalam hati kita
mampir dan terus kita pelihara, bahwa dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Husnuzon, berprasangka baiklah kepada Allah Al-Ghafur, Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Ada kisah-kisah ibrah, kisah-kisah hikmah, pelajaran untuk orang-orang yang mau merenung. Ada seorang pezina. Pezina itu bukan orang yang misalnya zina lalu nikah, hamil zina begitu, tidak. Pezina itu memang profesinya. Kalau dulu di zaman jahiliyah, pezina itu pasang simbol di depan pintu. Simbol, itu orang pezina. Saking jahiliyah di zaman jahiliyah, itu biasa orang tukaran pasangan. Kalau sekarang ada orang tukar pasangan sudah ketinggalan. Zaman jahiliyah sudah ada. Ganti rasu. Aduh itu. Tidak ganti rasu apa rasu. Di zaman jahiliyah sudah ada. Orang melakukan perzinahan. Misalnya nih, laki-laki mungkin wajahnya pas-pasan, fisik kurang memadai, pengen keturunan yang badan tinggi, kulit putih, hidung mancung. Disuruhnya oleh istrinya, kau bergaullah dengan si fulan, kalau hamil berbalik. Itu di zaman jahiliyah. Alhamdulillah Pak, jangan dicubu-cubu. Syukuri apa yang ada dengan kita, apa yang dimiliki kita syukuri. Tidak usah melihat yang tetangga sebelah kanan, oh alangkah lemak tangga sebelah kanan tuh. Padahal tahu tidak Bapak, tetangga kita yang sebelah kanan tuh nengok istri kita walang kelemaknya sebulan. Kalau dapat istrinya itu beruntungnya nambah. Padahal kita kalau dapat istri seperti itu orang keberuntung. Ternyata kita dengan sebelah itu sama berpikirnya Pak. Jadi syukuri apa yang ada, yang telah diberikan, telah dianugerahkan oleh Allah. Tidak usah. Mau istri glowing, kasih. Nih Bu, pergi ke salon. Gitu ya? Kalau ndak istri glowing, pergi ke salon. Ini jatah salon sebulan 2 juta. Ini rasa. Kenapa rumput tetangga itu hijau subur? Dipupuk. Jadi kalau mau di halaman kita subur, pupuk. Suami selingkuh, wah cantik selingkuhannya, betul. Biaya perawatannya, biaya make upnya, biaya makanannya. Kalau biaya itu dikasih dengan istri kita, make upnya dikasih, makannya lemak-lemak. Ya, tidak usah kerja nyuci, pembantu ada. Tidak usah masak, ikut chefnya, aduh. Wah. Betul ya. Nah, tidak usah berpikir melihat yang tetangga, lihat yang di rumah. Rawat dengan baik, jaga dengan baik, syukuri. Karena bisa jadi banyak orang yang menginginkan apa yang dititipkan dengan kita. Betul. Biasanya terasa itu kalau sudah tiada. Nah, ini kayak aduh gitu ya. Kalau sudah tiada baru terasa, terbayang semua. Kami sering bertukar informasi dengan orang-orang yang nikah sudah berulang kali. Ujung-ujungnya apa? Pak penghulu, masih patek yang pertama itu. Betul. Jadi kalau ada rencana mencari yang kedua, hilangkan, hapuslah itu dari perencanaan. Cukup yang pertama. Ya Jokowi. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin husnul khatimah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tidak ada dalam perjalanan sehari dari bangun tidur sampai tidur lagi manusia yang bebas dari dosa. Tidak ada. Bangun dari tidur mungkin kita sudah menggerutu. Hujan lagi pagi kecaman kerja. Kita menggerutu. Digerutunya siapa? Bukan hujannya, tapi yang menurunkan hujan. Ada dosa itu masih. Padahal diajarkan kalau hujan turun, Allahumma sayyiban. Ketika hujan itu turun Bapak Ibu, ini momentum terbaik. Banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak munajat kepada Allah. Kalau hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah turun, jadikan hujan ini manfaat. Alhamdulillah hujan turun, sayur tidak repot-repot kita nyiram.
Tapi lah berlebihanan Pak Ustaz, tiap hari hujan ya. Ya. Alhamdulillah. Syukuri. Jadi kalau semua doa orang ini mau dikabulkan oleh Allah dalam waktu yang bersamaan, tidak ada maslahatnya. Minta semua ini yang orang bengkok minta panas, orang Pasukan nanti minta hujan ya. Hujan panas jadi rusak capek dari hujan panas kan? Nah, sudah repot. Jadi syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia yang dalam sehari yang luput dari maksiat. Mulai dari pagi sudah menggerutu hujan turun. Nanti bangun mau sarapan lihat masakan kurang sedap, alah menggerutu. Apa saya recall lagi. Apa ada yang lain? Alah menggerutu makanan lagi. Kita tidak boleh mencela makanan. Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Kalau ada makanan selera makan. Kalau kurang selera makan sedikit. Tidak usah dicela apa makanan kalau tidak enak. Tidak usah dicela. Nikmati. Enak makan, kurang enak makan sedikit. Kalau istri ngapa mas? Kok kurang makannya? Ah ini karena enak biar untuk balik lagi. Masya Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena dalam sehari tidak ada kita yang luput dari dosa. Itu baru dosa prasangka, bergumam. Keluar dari rumah mulai pandangan, memandang apa yang tidak diperkenankan untuk dipandang. Mandang istri orang, mandang anak gadis orang, mandang aurat orang, dan lain sebagainya. Sudah selesai? Betul? Yunan bodoh ini. Jadi maksiat matanya luar biasa. Kami tidak keluar rumah Ustaz, hari libur. Hari libur mulai buka handphone. Lewat iklan. Nah, mau diturutkan atau langsung dialihkan. Jadi handphone ini bahaya ya. Pisau bermata dua. Kalau tidak pandai-pandai megang handphone bisa melukai. Melukai mata, melukai hati. Handphone ini, jadi handphone ini biasanya kalau tidak baik-baik bisa menjadi keributan antara suami dan istri. Jadi kalau handphone itu tidak usah dikunci-kunci, bebas. Istri tidak buka, suami tidak buka. Tapi kalau sudah mulai dikunci, kamar mandi bawa, ke WC bawa, kenapa dia bawa terus, tidak pernah lepas handphone. Akhirnya curi. Rahasia apa ya? Kalau hati kita sudah tidak tenang, berarti ada yang salah kita lakukan. Itu saja. Sinyalnya, ini perbuatan saya ini baik atau buruk? Perbuatan saya ini benar atau salah? Rasakan di hati kita ketika berbuat, hati kita tenang atau hati kita resah. Kalau dijadikan hati kita resah, berarti ini perbuatan tidak terpuji. Ayo dengan hati. Hati ini kan sensor diberikan oleh Allah untuk merasa. Tanya-tanya dengan hati. Handphone ini buat kita resah. Ditaruh tidak tenang, ditinggalkan tidak tenang. Handphone ini nyawa biasanya Pak ya. Kalau setengah perjalanan kebun, handphone tinggal. Balik ke rumah. Masya Allah. Jadi lebih kuat daya tarik handphone ketimbang daya tarik azan. Lebih kuat daya tarik handphone ketimbang daya tarik Al-Quran. Ini kalau kita sudah kuat panggilan handphone ketimbang panggilan azan, kuat daya tarik handphone ketimbang daya tarik Al-Quran, berarti ini indikasi iman sudah mulai melemah. Tidak mudah terketuk dengan suara azan. Tapi kalau handphone ini ting tung, suara WA, suara Facebook, notifikasinya kan, nah itu cepat respon. Boleh itu sehari Pak, handphonenya dimatikan, tidak usah dipegang. Gimana, resah tidak? Dulu orang tidak ada disibukkan dengan handphone. Hari ini orang disibukkan handphone. Jujur nih Pak, handphone ini mana paling banyak kita melihat handphone atau melihat Al-Quran? Handphone.
Banyak baca Al-Quran atau banyak baca WA? Jadi ini pisau bermata dua. Ada manfaatnya, ada buruknya. Maka yang terbaik ambil manfaatnya, buang. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak taubat dengan taubatan nasuha. Jadi kalau orang sudah bertaubat minta ampun kepada Allah, maka komitmen yang dibangun adalah tidak mengulangi kembali kesalahan yang serupa. Hari ini taubat, besok ngulang. Hari ini taubat, besok ngulang. Berarti taubatnya taubat apa itu, Pak? Sambalan. Pas makan pedas. Habis pedasnya selera lagi. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Berdoa terus dengan Allah. Jangan pernah tinggal baca doa ini selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikan kemudahan kepadaku untuk selalu ingat kepadamu, selalu pandai bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan ibadah yang terbaik. Minta kepada Allah. Ingat, ketika ingin mengulangi kesalahan, ingat dengan Allah. Dimudahkan hati ini, ingat kepada Allah, itu nikmat yang luar biasa. Itu yang pertama. Kalau ingin husnul khatimah, bertaubatlah kepada Allah setiap hari. Kalau orang tasawuf, taubatnya bukan maksiat lagi, taubat lalai dalam berbuat taat. Kurang khusyuk, taubat dengan Allah. Ya Allah, tadi salatnya kurang khusyuk. Banyaklah ingat dunia ketimbang ingat kepada Allah. Salatnya, fisiknya hadir, tapi hatinya kemana-mana. Itu orang taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita taubatnya terbayang maksiat, maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, banyak terbayang. Jadi bangun komitmen dalam diri kita. Saya mesti setiap hari bertobat, beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus minta. Lalu yang kedua, kalau kita ingin husnul khatimah, sungguh-sungguhlah dalam beribadah. Kalau orang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, khawatir nanti ketika dia lalai beribadah, disitulah kematian datang. Terus berjamaah rajin, ngaji rajin, tiba waktunya dia terlena, agak abai, agak pernah. Assalamualaikum sholat terus, assalamualaikum ngaji terus, sekali kan senang-senang sedikit, santai-santai sedikit, pas remeh, sedang bersantai-santai, sedang berleha-leha, meremehkan panggilan Allah, mati dalam suasana sengaja meremehkan perintah. Jadi masih bersungguh-sungguh berbuat taat, mesti sungguh-sungguh. Kita tidak tahu amal yang mana yang menjadikan kita diridhai oleh Allah. Maka kalau solatlah yang sungguh-sungguh. Kalau senyum dengan tetangga, senyum dengan sungguh-sungguh. Kalau bantu saudara, bantu dengan kesungguhan. Apa bentuk kesungguhannya? Senantiasa menjaga motivasi niat di setiap kebaikan yang dilakukan. Senyum ikhlas karena Allah. Ini orang bersungguh-sungguh dalam beribadah itu mesti menjaga hatinya. Karena penilaian, standar penilaian dari Allah itu hati. Niatnya di mana? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah perhatikan hati, kemudian amal. Ini salat, amalnya saleh, tapi hatinya sudah tertuju kepada Allah atau selain kepada Allah. Sedekahnya ingin mencari redha Allah atau ingin mencari pujian manusia. Jadi kalau ingin mencari pujian manusia berarti ada ketidaksungguh-sungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin husnul khotimah, bersungguh-sungguhlah dalam setiap kebaikan yang dilakukan. Meskipun kecil. Seorang pezina tadi nengoknya kasihan. Ada anjing kehausan turun, ngambil anjing itu kan binatang paling najis, najis. Dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, baru lewat najisnya. Lalu pelacur tadi, pezina, pekerjaan zina, maksiat, tidak disenangi oleh Allah.
Tapi nengok seekor anjing yang menjulurkan lidah, nampak kehausan di tengah padang pasir, lalu turun dia dengan mengambil dengan sepatunya. Sepatu itu di kaki, kotor. Diambil airnya, dikasih dengan anjing. Ngambil air dengan sepatu, pelakunya orang yang berbuat maksiat, yang diberikan adalah hewan yang najis, tapi di sanalah keridhaan Allah diberikan kepada pezina tadi, karena dia ikhlas. Kita tidak tahu, mungkin sedekah kita dengan anak yatim, kita gosok anak yatim untuk jajannya 10.000, tapi di sana Allah redha. Kita sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kalau hati kita tertuju kepada pujian makhluk, bagaimana redha Allah itu akan diberikan. Mesti jaga hati. Setiap kebaikan jaga hati, jaga hati. Jangan sampai hati kita berpaling. Beri uang belanja dengan istri, ikhlas karena Allah. Mencari nafkah, ikhlas karena Allah. Menyenangkan hati istri, ikhlas karena Allah. Menyenangkan hati anak, hati ibu, hati ayah, hati saudara, ikhlas karena Allah. Berbuat sekecil apapun kebaikan, tanamkan motivasi kita, niat kita hanya untuk mencari keridhaan Allah. Ini bentuk kesungguhan kita di setiap kebaikan yang dilakukan. Lalu yang terakhir yang mesti dilakukan adalah kita harus senantiasa berserah diri, mengharapkan bantuan, mengharapkan pertolongan dari Allah. Berdoa. Taubat sudah dilakukan, bersungguh-sungguh dalam amal, niatnya dijaga, rukun dan syaratnya diperhatikan, istiqomah terus. Kebiasaan baik baca Al-Quran dijaga. Jadi sebagaimana disampaikan tadi Imam Al-Ghazali, mautun nas fi adatihim, orang itu mati sesuai dengan kebiasaan. Kalau terbiasa hatinya ikhlas dalam setiap kebaikan, insya Allah Allah wafatkan dalam suasana yang baik. Jangan kita bangun kebiasaan yang buruk. Mancing boleh Pak ya? Mancing boleh, tapi jangan sampai melalaikan kita dari panggilan Allah. Ngumpul-ngumpul dengan kawan, main gap, main leng, boleh? Boleh. Asal jangan pakai taruhan. Itu taruhan. Nggak ada taruhan duit Pak Ustaz. Cuman taruhan kalau siapa yang kalah beli minuman. Sama gitu. Tapi kalau kita ngumpul nongkrong malam ini, kita main gap, boleh. Dan untuk malam ini saya yang siapkan minumannya, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah dibuat akad, siapa yang kalah beli minuman, itu sudah taruhan. Pergi mancing, mancing hukumnya mubah. Tapi ketika di situ bercampur dengan perjudian, maka dia menjadi haram. Kalau mancing di sungai kan boleh. Mancing di sungai, mancing di siring-siring dekat rawa boleh. Tapi kalau sudah mancing di kolam pemancingan, boleh? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada sistem apa katanya? Sistem ngambur-ngambur. Berapa kita? Sekilo seorang ya? 5 kilo Pak? Beli 5 kilo ikan, dilepaskan, pancing. Macam-macam sekarang saya tengok orang mancing itu, ada umpannya sosis, ada yang roti dicak, ada kayak kelapa kayak ini, sampai ikan tuh udah bingung makanan. Macam-macam. Lalu kalau itu terjadi, itu yang menjadi kebiasaan kita, itu yang menjadi keseharian kita, mancing, main gap, berjudi dan sebagainya. Nanti kita khawatir malaikat Israel datang pas kita sedang berbuat Jadi bangunlah kebiasaan yang baik, agar kita diwafatkan oleh Allah dalam kebiasaan yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir tadi, yang ketiga, jangan pernah lepas dari kita berharap kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Hati ini berbolak-balik. Yang mengendalikan hati kita bukan diri kita, tapi Allah. Allah al-muqallibal qulub, Allah yang maha membolak-balikkan hati. Mintalah kepada Allah pemilik hati, agar hati kita istiqomah dalam taubat, agar hati kita istiqomah dalam taat,
Agar hati kita istiqomah dalam kebaikan, minta kepada Allah. Doanya sudah diajarkan Nabi, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang maha menetapkan hati, tetapkan hatiku selalu berada dalam ketaatan padamu. Kalau meninggal, hati sedang taat. Masya Allah. Mudah-mudahan almarhum Loso bin Iskab ini adalah hamba Allah yang diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Allah ridho, almarhum pun ridho, insyaallah. Dan mudah-mudahan anak-anak yang ditinggalkan keluarga besar bisa ridho, menjadikan ini sarana semakin dekat dengan Allah, sarana semakin tunduk dengan Allah, sarana untuk menguatkan diri untuk senantiasa bergantung dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai nasihat yang paling tajam, cukuplah kematian sebagai nasihat. Akthiru dzikra hazimal ladzat. Perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi, mengingat pemutus kenikmatan. Itulah kematian. Insyaallah kalau kita banyak zikir, banyak ingat tentang kematian, maka insyaallah tidak ada tempat yang aman untuk berbuat maksiat. Pas nak berbuat maksiat, terbayang dalam hati kita, jangan-jangan kalau pas sedang maksiat, cak mano kalau malaikat Israel datang mencabut nyawa. Kalau mati sedang zina, kalau mati sedang mabuk, kalau mati sedang mencuri, kalau mati sedang... Kalau itu terus ingat dalam diri kita, yakin kita, maka insya Allah tidak ada tempat yang aman untuk berbuat ketidakbaikan. Mudah-mudahan kita semuanya hadir, keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita adalah hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan dalam berbuat taat dan dikuatkan untuk meninggalkan segala maksiat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian